Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesta Jordan Pitupulu dari kelas pemulihan kondisi fisik. Di sini saya akan melakukan sharing dan wawancara kepada atlet yang pernah mengalami cedera. Boleh diperkenalkan nama, cabur, dan sekarang membela kota apa? Ya, baik. Terima kasih, Saudara Nesta. Perkenalkan, nama saya Diki Supriyadi. Saya atlet atletik. Sekarang saya sedang membela Jawa Barat ya. Oke, terima kasih Mas Diki. Nah, saya ingin bertanya Mas Diki untuk terkait cedera yang pernah Mas Diki alami selama di atletik itu kira-kira apa ya? Ya, untuk cedera sendiri, alhamdulillah saya cuma pernah kena sekali, yaitu ankle ya, Oke, bagian belakangnya. oke. Mas Diki, saya ingin bertanya, ketika Mas Diki terkena itu kondisinya bagaimana, dalam arti itu di kapan kejadiannya, di mana, dan terus bagaimana penanganan pertamanya Mas Diki? Ya, baik, Mas Nesta. Nah, untuk cederanya sendiri terjadi pas saya sedang pemanasan, yaitu running ABC. Mungkin di situ kendalanya itu yang pertama mungkin saya kurang fokus. Jadi pas saya melakukan gerakan running ABC, telapak kaki saya itu pas menyentuh ke tartan atau tanah itu tidak stabil atau tidak lurus, melainkan dia miring. Jadi si kaki itu napak ke tartannya itu tidak seimbang, jadi menyebabkan kayak sleo seperti itu, jadi menyebabkan ankle Oh, seperti itu. oke. Dan penanganan pertama itu, yang pertama kita tidak boleh kita tidak boleh bergerak. Saya waktu itu dibantu oleh teman saya, diangkat lalu dibaringkan. Nah, setelah itu saya memakai metode RICE, atau bisa disebut juga kompres ya, kalau orang-orang bisa sebut. Lalu kaki itu tidak boleh sejajar, tapi harus diangkat. Nah, tuh seperti itu, Mas. Oke, jadi yang saya tangkap untuk penanganan pertama Mas Diki tidak melakukan aktivitas di kaki yang mengalami cedera ya. Nah, Ya, kemudian setelah mengalami penanganan pertama itu Mas Diki langsung melakukan metode RICE, yang dimana yang pertama mengistirahatkan kaki, kemudian mengkompres kaki, nah, dan kemudian mengangkat kaki melebihi jantung, yang dimana untuk mengalihkan peredaran darah ya Mas Diki ya. ya betul. Nah, kemudian saya ingin bertanya Mas Diki, untuk recovery-nya, nah itu seperti apa sih untuk Mas Diki ketika sehabis mengalami cedera? Ya, terima kasih. Nah, setelah terjadian cedera itu kita melakukan recovery. Recovery itu istirahat full, kita tidak boleh melakukan gerakan apapun. Nah, kita diistirahatkan semaksimal mungkin, kita tidak menggerakkan atau menggoyangkan ataupun diajak untuk berjalan kaki yang sedang cedera itu, karena bisa menimbulkan bengkak yang lebih besar. Karena 1 hari sampai 2 hari itu pembekakan mulai terasa. Di situ penanganan saya itu, saya memakai metode RICE tadi, menggunakan es batu, melakukan kompres. Lalu setelah itu yang tadi saya ucapkan, kaki itu diangkat melebihi dada agar peredaran darah itu tidak sampai ke ujung, supaya pembengkakan itu tidak terlalu parah seperti itu. Oke Begitu, Mas Mas Diki, Sista. berarti bisa saya tarik kesimpulan untuk eh, metode yang Mas Diki lakukan adalah yang pertama penanganan dulu, yaitu tidak menggerakkan kaki, dan kemudian melakukan metode RICE, dan yang terakhir melakukan recovery. Untuk contoh latihan recovery-nya saya boleh tahu itu salah satunya apa sih Mas Diki? Ya, baik. Untuk recovery-nya sendiri saya memakai kayak penguatan otot ya. Nah, contoh penguatan otot itu kita bisa memakai kayak latihan jinjit.
Nah, latihan gym itu kita memakai yang paling ringan ya, nggak boleh langsung ke yang paling lebih berat. Misalkan kita pakai beban, nah itu beda lagi. Kita pertama memakai yang ringan dulu, pakai berat badan tubuh sendiri beratnya. Nanti kita sudah mulai merasa lebih mendingan atau hari ke hari lebih mendingan, kita tambah lagi penguatannya, tambah lagi repetisinya. Kalau memangnya dia sudah agak enak atau sudah bisa diajak, kita tambah lagi, tetapi tidak boleh langsung melakukan latihan yang berat ya. Tapi kita masih fokus kepada latihan untuk penguatan otot kakinya. Dengan cara apa? Tadi kan menggunakan cara dengan badan sendiri beratnya. Nah, kita bisa ditambah dengan kayak beratnya kayak memakai dumbbell dan yang lain-lain seperti itu Mas. Oh begitu, ini menjadi pengalaman baru ya bagi saya, yang dimana banyak sekali metode-metode latihan untuk memulihkan kembali otot yang telah eh, yang sebelumnya terkena cedera. Terutama untuk cedera ankle yang pertama itu recovery-nya bisa menggunakan metode jinjit saja ya pasti ya untuk awalannya, yaitu Iya betul, contohnya sedikit lah hanya ya. menggunakan beban yang sedikit saja. Oke, terima kasih banyak Mas Diki atas informasi dan wawancaranya. Semoga kedepannya Mas Diki dapat menjadi atlet yang lebih baik dan mencapai prestasi yang membanggakan. Baik, Ah, terima kasih. baik. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.